warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai'in wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Shadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ada orang-orang Yahudi dan orang Nasara dari ahli kitab yang akan selalu mengajak kita, yang akan selalu menginginkan kita untuk kembali kepada agama mereka. Maka Allah ta'ala menjelaskan kuncinya pada saat orang menghadapi kondisi seperti itu, aqimis shalah. Tetap tunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Jadi jangan takut. Orang kafir berani dengan kekafirannya, maka kita harus berani dengan keislamannya kita. Jangan sampai kita kalah sama mereka. Nah, ini mental yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Allah Taala mengajarkan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan sekecil apapun yang Anda berikan untuk Allah Ta'ala, untuk kebaikan Islam, pasti Anda akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Ta'ala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap semua yang Anda lakukan basir. Allah Ta'ala maha melihat sekecil apapun itu. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menasihati kita, kalau sudah posisi seperti itu, tetap kuatkan iman Anda. Jangan sampai kalah sama orang-orang yang kafir. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan waqalu. Ini lagi ada perkataan orang-orang Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Mereka mengatakan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini yang kemudian ketika pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, orang-orang ini tadi, orang-orang Yahudi dan orang Nasara, tentu mereka suka mengaku-ngaku. Kami ini adalah orang yang akan masuk surga. Tidak ada surga yang diberikan kepada orang lain kecuali kepada agama kita. Nah, sampai di dalam tafsir Al-Baghawi ini dijelaskan orang-orang mereka di antara orang-orang Yahudi itu mengatakan tidak ada orang. Wadzalika annal yahud qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan wala dinan illa dinal yahudiyah. Jadi mereka orang-orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dulu. Jadi kalau masuk surga itu Yahudi disi. Karena yang nabi-nabi itu kodei. Banyak nabi-nabi dari mereka. Dan tidak ada agama yang sah kecuali agama Yahudi. Sama, dengar yang seperti itu. Orang Nasara mengakui hal yang sama. Wah, kalau gitu juga tidak akan masuk surga orang-orang yang kemudian kecuali orang Nasara. Dan tidak ada agama yang sah kecuali agama orang Nasrani. Nah, maka Allah Ta'ala mengajarkan qul hatu burhanakum.
Maka Allah Ta'ala menjelaskan pada yang sebelumnya, tilka amaniyuhum, itu kalau hanya ucapan, itu hanya angan-angan. Kalau hanya ucapan saja, tanpa bukti, itu hanya omongan saja, tidak berdasarkan apapun. Nah, maka Allah Ta'ala mengajarkan agama itu penting dengan hujjah, penting dengan akal. Ada kalanya hujjah menguatkan akal, ada kalanya akal menguatkan hujjah. Ini yang kemudian harus ada. Nah, di dalam agama Islam itu diajarkan. Makanya Rasul SAW sering ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ada kalanya mukjizat itu berupa pikiran. Tak melulu sesuatu yang kemudian dianggap luar biasa, enggak. Justru orang dikasih akal sama Allah Ta'ala itu sudah mukjizat luar biasa. Orang gila sama orang waras, podono uteki, sama-sama ada otaknya, sama-sama ada hidungnya, matanya, anggotanya sama-sama lengkap. Otak-otaknya sama. Loh, yang satu akalnya tidak bekerja, yang satu bekerja, subhanallah. Itu sudah mukjizat ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Orang yang tuli sama orang yang mendengar, telinganya ada. Yang satu bunyi, yang satu enggak. Nah, itu Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya akal menguatkan hujjah dan hujjah menguatkan akal. Nah, ini yang kemudian penting dua ini tadi. Kalau hanya berdasarkan akal saja rusak agama. Dan kalau seandainya berdasarkan hujjah saja nanti bisa tersesat. Kenapa? Orang yang pokok sembahyang betul, Anda betul sholat, pokoknya sholat, ya sudah pokoknya disuruh sama Allah Ta'ala sholat, tapi tidak belajar sama sekali. Akhirnya nanti orang-orang yang model seperti ini mudah untuk disesatkan. Nah, ini pentingnya ada suatu cerita yang kemudian di dalam cerita-cerita aslaf, di dalam cerita-cerita orang-orang salaf itu kemudian ditunjukkan betapa pentingnya ilmu. Ada orang yang alim tapi zindik, orang alim tapi ya agak rotok-rotok mendem apa segala macam. Orang yang alim tapi dia ngerti kalau itu salah tapi tetap dilakoni. Ada orang yang ibadah saja tanpa ilmu sama sekali. Suatu hari orang yang alim, namanya orang alim, mabuk sekalipun tetap di masjid. Wong saelek-eleke takmir masjid, paling ndak sing dicolong duit masjid. Makanya kemudian sudah diprotes, biasa di sana. Paling enggak hatinya tertaut dengan masjid. Tapi kalau sudah jeleknya ada di luar, bayangkan kalau sudah jeleknya ada di luar, sudah nyolongnya di bar, sudah nyolongnya sudah uang negara. Terus apa di sana? Paling enggak sing dianu masjid. Makanya ketika orang para sahabat itu dekat-dekat dengan masjid, semua mereka ngeleset di masjid, tidur di masjid segala macam, dibiarkan sama Rasulullah. Kenapa? Paling tidak kegiatan mereka ada di masjid dan mereka merasa berjasa dengan masjid. Jadi mereka merasa ini masjid sangat berjasa untuk kehidupan saya. Jadi ngeramut teman ambil masjid. Paling enggak mari turun ngiler diusap ilernya ambil diberseni. Paling ini. Jadi jangan kemudian kita menilai orang-orang masjid kok digawe kayak ngono. Orang yang kencing di masjid saja. Pada masa Rasul ada orang kencing di masjid, diuyui. Itu sama sahabat mau dikejar, jangan kata Rasulullah, jangan. Biarkan. Cinta ini sampai mari. Begitu sudah selesai baru kemudian ditegur sama Rasulullah. Ini masjid, Baitullah, rumahnya Allah Ta'ala. Tak pantas Anda kencing di sini. Kalau mau kencing ada tempat untuk kencing. Duduk nang tengah-tengah masjid ini. Iku balik, terima kasih. Balik deh. Baru setelah dia balik kemudian disuruh siram sama Rasulullah. Ini saya siraman karena posisinya tanah. Memang cara untuk menyucikan tanah itu dengan disiram. Beda ambil kok ini dipel. Beda. Nah, maka kemudian ini menunjukkan bahwa seburuk-buruknya orang, sak rusak-rusak arek, nek kalau seandainya dia sudah tertaut dengan masjid, mokong-mokong itu sedek masjid. Mokong-mokong itu sedek masjid. Nah, kejadiannya sama seperti orang alim ini tadi. Karena namanya orang alim biasa sampai masjid, sampai mendem begitu mabuk dia tidur di masjid, ngeleset. Begitu kemudian tidur di masjid didatangi oleh syaitan. Nyamar jadi manusia. Wah, luar biasa. Ketika dia nyamar seakan-akan dia kemudian membangunkan orang alim ini tadi. Wahai fulan, Anda ini orang yang banyak berbuat dosa. Ala tastahi minni, apa Anda tidak malu sama saya? Saya ini Tuhan Anda, saya yang menciptakan Anda dan saya yang berhak Anda sembah.
Orang alim dikasih tahu seperti itu. Maka kata orang alim ini tadi, begitu kelihatan melek orang alim ini mau, orang alim ini sadar, dilihat ada wujud yang seakan-akan ngaku menjadi Tuhan. Kemudian dia menceritakan, saya menciptakan Anda, masa Anda tidak malu, Anda tidur di rumah saya. Dikeluarkan pedang sama orang alim ini tadi, ta'al, ini, maju ini. Saya kasih tahu Anda siapa yang berhak Anda sembah. Saya kasih tahu sekarang, saya kasih tahu. Al-an, hari ini kata orang alim tadi, sekarang saya kasih tahu siapa Tuhan Anda. Tadi kok tidak pantas aku tadi itu orang alim ya, orang alim. Akhirnya dia lari, pedih disikat, takut dia lari. Kemudian dia datang kepada orang yang ahli ibadat di rumahnya, yang ahli ibadat tahajud, dalam kondisi tahajud tanpa ilmu. Ini orang yang ibadat tanpa ilmu. Didatangi sama dia. Wah, begitu didatangi kemudian berwujud seakan-akan luar biasa karena orang tidak paham, orang awam. Begitu didatangi yang seperti itu, kemudian kata iblis ini tadi, Anda ini sudah banyak ibadah. Saya adalah Tuhan Anda yang menciptakan Anda, yang Anda sembah selama ini, yang doa setiap Anda berdoa kepada saya mendengarkan semua doa Anda. Sekarang karena Anda sudah banyak beribadah, waktunya saya memberikan kebebasan Anda untuk tidak beribadah. Suweneng. Ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Saya aku tidak usah sembahyang mana. Ini nek wong awam. Ini kalau orang awam. Makanya kemudian penting antara akal dengan hujah ini penting. Ada kalanya ketika orang terlalu kuat hujahnya tanpa akal sama sekali. Berarti dia akal. Tidak pakai berpikir sama sekali. Justru malah bahaya. Makanya orang yang belajar hujah harus kepada guru, ada gurunya. Man la syaikhun lahu fasyaitanu syaikhun lahu. Orang yang belajar agama tanpa guru, sing ngajari setan. Karena repot orang belajar hadis dewe ndak paham paham no BDS pokoke koyo ngono acur, rusak. Makanya harus tahu. Nah, ini yang akan menjelaskan orang yang alim. Hadis ini turun ketika ini, hadis ini kasusnya ketika ini, hadis ini berkaitan dengan ini. Tapi tidak bisa sembarangan. Harus belajar. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan cara orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu sama seperti itu. Mereka tidak nyuruh orang untuk berpikir. Mereka hanya nyuruh orang untuk percaya kepada apa yang ada di dalam kitab mereka. Sementara yang ada di dalam kitab mereka sudah dirubah. Nah, itu repotnya. Makanya kemudian harus ada akal. Bahaya. Kalau sampai Al-Quran ini dirubah, rusak temenan. Nah, orang-orang Yahudi itu modelnya seperti itu. Makanya kalau mereka cocok, sami'na wa ata'na. Kalau mereka tidak cocok, wah ini tidak sesuai ini dengan keinginan kita. Sami'na wa asaina. Ya sudah, kami dengar saja. Tapi tidak tameloi. Nanti yang bagian mikir orang-orang eksekutifnya mereka, itu orang-orang alimnya mereka, itu yang bagian ngerubah nanti. Ada konferensi dirubah lagi kitabnya, kenapa tidak sesuai dengan zaman? Wah, kacau nih modelnya kayak ngono. Ini kacau. Kalau modelnya seperti ini hancur. Nah, ini makanya setiap ada dasar itu setiap ada dalil harus didasari dengan pemikiran, Cuma tidak semua dalil itu ada model pemikirannya, dan tidak semua model pemikiran ada dalilnya. Jadi udah ngerti. Nggak kabeh. Orang kemudian ndayung. Tidak ada di zaman Rasulullah orang jadi nelayan itu tidak ada. Maka gua ngawur kan itu cara mikir ngawur-ngawuran itu cara mikir ngawur-ngawuran. Nah, makanya kemudian tidak semua yang kemudian berdasarkan pada pemikiran ini ada dalilnya, dan tidak semua dalil yang bisa diakalkan. Ada kalanya akal kita harus ikut kepada dalil dulu. Kenapa? Mungkin kita belum ngerti. Nanti anak turun kita yang mungkin nanti akan neliti jadi ngerti. Makanya pada zaman Sayyidina Ali, sahabat itu janggal. Makanya kata Sayyidina Ali, kalau seandainya agama harus nurut akal semua, maka orang membasuh kuf. Zaman dulu ada sepatu boot dawa dan itu dikancangnya panjang, bulatnya panjang. Itu untuk bukanya saja butuh waktu lama, masangnya juga butuh lama. Maka ada keringanan dalam Islam untuk mashul kuf, dibasuh, diusap. Yang bagian mana? Yang bagian atasnya tok. Itu boleh selama 3 hari 3 malam tidak dilepas, kecuali janabat. Kalau sudah janabat harus mandi jelas.
Tapi kalau cuma untuk keperluan wudu, karena zaman dhisik gak ono masjid, dadi wong sembahyang itu beber sajadah ini tok sujud di padang pasir. Jadi tidak ada masalah, tetap pakai sepatu. Maka wudhunya yang dibasuh yang bagian atas. Kata Sayyidina Ali, kalau seandainya agama harus menurut akal, harusnya yang dibasuh itu bagian bawah. Kan sing kotor nih sorry, kan yang kotor bawahnya. Ini yang dibasuh atasnya. Nah belakangan ini baru orang mulai mikir, kalau seumpama yang dibasuh yang bawah, umpama modelnya kayak masjid ini, terus kapan sembahyangnya? Kapan orang mau bisa sholat? Ayo, dibasuh bawahnya. Jalan, apalagi orang yang was-was, yang tidak tahu batas mana najis mana ndak. Dianggap semua yang ada di jalan ini najis semua. Sak kampung ini pokok najis kabeh. Pokok begitu keluar dari tulisan suci, itu najis kabeh berarti. Sak kampung ini berarti najis kabeh. Berarti orang nyeker dari luar masuk ke dalam itu najis sudah. Najis. Begitu mlebu nang jero, itu najis kabeh. Orang nek mlaku untuk ini kok najis kabeh. Kacau. Cara mikir nek ngono, kalau seandainya yang harus dibasuh yang bagian bawah urusan, gak sembahyang pun. Karena begitu ape sembahyang, ape melaku toko tempat wudhu, dari tempat wudhu dia mau jalan, najis lagi. Ya Allah, tadi kelompen iku sakake ini jadi sedia kelompen mulai bocah. Ya Allah nang jeding kelompen dhewe, kamar kelompen dhewe, mlebu nang nang ruang tengah kelompen dhewe. Kelompen sama sakake dawe. Allahu Akbar, saking was-wasi. Saking was-wasi, bingung akhirnya, repot kalau model seperti itu. Nah maka kemudian Islam mengajarkan yang mudah. Ada kalanya sesuatu yang mungkin zaman dulu tidak bisa dijelaskan pada zaman sekarang. Nah ini penting perkembangan ilmu. Nah maka Allah Ta'ala mengajarkan model pemikiran orang-orang Yahudi seperti itu. Mereka hanya berdasarkan pokoknya yang ada di sini seperti itu. Pokoknya yang ada di sini tanpa melalui pemikiran kacau. Makanya orang-orang pendeta-pendeta yang hebat-hebatnya mereka begitu mempelajari Islam langsung musuh sama Islam. Orang yang memang ada dasar hasud di sana langsung musuh sama Islam. Tapi orang yang memang murni cari ilmu menggunakan Islam. Kenapa? Islam imbang. Mana dasar, mana akal. Jadi impas Islam. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyuruh pokoknya enggak. Makanya Allah Ta'ala menyuruh orang itu untuk berpikir. Awalam yatafakkaru ma bisahib. Apakah tidak mereka berpikir? Makanya kemudian Allah Ta'ala menyuruh alam yaraw. Tidakkah mereka melihat? Awalam yatafakkaru. Kemudian afala tatafakkaru. Afala tatafakkaru. Masa mereka tidak mikir? Mosok mereka tidak mau mengingat sama sekali. Nah ini penting. Maka ada berpikir itu penting di dalam Islam. Nah maka Allah Ta'ala mengajarkan, kalau orang hanya ngaku-ngaku saja, nanti di surga itu saya yang akan masuk surga. Pokoknya surga itu kepentingannya saya. Gak sesuai sama saya neraka. Gak sesuai sama saya neraka. Neraka kabeh. Pokoknya gak sesuai sama saya neraka semua. Gak bisa. Islam tidak bisa model seperti itu. Harus ada dasar, harus ada cara mikir. Modelnya seperti apa? Nah maka Allah Ta'ala mengajarkan modelnya orang Yahudi wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya sudah, Allah Ta'ala mengatakan itu tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka. Dibantah sama Allah Ta'ala. Kalau memang betul, qul hatu burhanakum. Tunjukkan apa buktinya? Mana sertifikatnya surga? Mana buktinya Anda dijamin masuk surga sebelum Anda beramal yang baik? Tidak ada. Makanya surga itu mesti Allah Ta'ala mengatakan surga itu disediakan orang yang amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Tanpa ini orang tidak pantas untuk ngaku masuk surga. Percuma. Ini agama-agama saya loh. Kalau semua orang boleh ngaku masuk surga, pelacur ngaku mlebu surga, maling ngaku surga. Kenapa? Urusan saya. Ini urusan saya dengan Tuhan saya. Urusan saya dengan Tuhan saya. Tanpa ada bukti yang nyata. Terus kabeh wong oleh ngaku mlebu surga. Kacau. Makanya setiap cara berpikir harus ada dasar. Apa dasarnya? Kon ngaku mlebu surga,
sepantas apa Anda masuk surga? Nah itu harus perlu, itu penting. Kalau enggak, wakatu orang akan berpikir seperti itu. Semua orang yang ada di atas. Makanya orang-orang kafir Quraisy dulu, orang-orang jahiliyah mengatakan surga itu milik semua orang. Mereka membantah Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW nagih utang, ada orang utang sama Abu Jahal. Ditagih sama Rasulullah, bayar utangnya orang ini. Enggak. Kenapa? Kalau seandainya saya bayar utang, buat apa saya bayar utang? Saya kaya. Saya bisa menyuruh aparat, kerahkan, hancurkan orang-orang ini. Saya bisa nyuruh massa untuk hancurkan orang ini. Saya orang kaya. Saya bisa mengeluarkan uang. Kata Rasulullah SAW, semua orang akan dibantas. Semua orang akan dibalas nanti pada hari kiamat. Kalau seandainya saya kaya di dunia, berarti nanti di akhirat kaya juga saya. Loh, kabeh wong mikir kayak ngono. Hancur. Wong aku nang donya sugih. Kok nang akhirat aku ya sugih pisan. Kalau seandainya saya jadi anggota DPR di dunia, nanti ketika di akhirat saya juga panitia hari kiamat. Kira-kira kayak ngono. Jadi kalau sekarang saya ini panitia kedamaian dunia, berarti nanti ketika hari kiamat saya juga ikut panitia surga. Terus mesti mlebu surga ya aku sana. Kalau cuma ngaku-ngaku saja, nggak bisa. Semua orang akan punya dasar untuk ngaku-ngaku sendiri. Kalau cuma ngaku-ngaku, maka Allah Ta'ala mengajarkan kul hatu burhanakum. Tunjukkan apa buktinya. Tiket untuk masuk surga di dalam kitab Anda itu apa? Itu ditanya sama Allah Ta'ala. Loh, kalau Anda sudah belajar kitabnya, pelajari kitab Anda. Di dalam kitab Anda, tiket untuk masuk surga itu apa? Kalau memang itu dilakukan, berarti kon pantas mlebu surga. Kenapa? Yang punya surga Allah Ta'ala. Tentu Anda harus mengikuti prosedurnya Allah Ta'ala. Padha ambek masjid iki ono takmire. Kalau Anda mau ikut, harus mengikuti prosedur. Adzan jam berapa? Qomatnya jam berapa? Kok ndak iso mlebu nang masjid sembarangan kemudian ngatur-ngatur. Aku mato. Wong sing teko. Ono wong anyar mlebu nang masjid ke masjid yang baru lagi. Baru tiba-tiba dia ikut ngurusi moro-moro melok didelok kok masjid kurang 5 menit komate kesuwen 5 menit komat wis kesuwen masjid iki awur-awuran melok jam aku sing ngimami awur-awuran kok cenak nggawe aturan-aturan dhewe dudu omahmu nek omahmu kon garap-garap dhewe gak masalah. Kalau rumah Anda bikin aturan sendiri, Anda masuk ke sana sendiri, tidak ada masalah. Tapi kalau tempatnya orang lain, ada adab, ada aturan. Sampai kemudian masuk rumahnya orang, Allah Ta'ala mengajarkan jangan sampai la tadkhulu buyutan. Jangan sampai Anda masuk rumah hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai Anda memberi ketenangan. Nek duk awan-awan waya wong istirahat jamblang. Wong sing nang jero itu terganggu. Itu enggak boleh. Di dalam Islam itu diajarkan. Kalau Anda mau bertamu saja, usahakan tempat Anda bertamu itu merasa nyaman dengan Anda. Artinya sudah pamit sebelumnya. Kalau belum pamit, paling enggak tahu waktu kapan akan datang. Loh itu penting. Makanya kemudian Islam itu mengajar lengkap. Mulai akhlak ada semua sampai apa mlebu surga itu diajari oleh Allah Ta'ala. Itu surga milik Allah Ta'ala. Tak pantas orang untuk ngaku-ngaku ini punya saya, kaplingan pun enggak. Ditanya sama Allah Ta'ala, buktinya apa? Apa yang menyebabkan Anda masuk surga? Pantas masuk surga itu apa buktinya? Nah maka Allah Ta'ala mengajarkan bala man aslama wajhu. Akan tetapi kata Allah Ta'ala, orang yang pantas masuk surga adalah orang yang menyerahkan diri, ikhlas, seorang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, wa huwa muhsin, sedangkan dia orang yang baik. Wong rusak soro tapi mlebu surga. Makanya harus muhsin, harus berbuat ihsan. Di atasnya orang yang baik itu jenenge ihsan. Orang baik itu bisa jadi ketika dia ada orang berbuat baik kepada dia baik kepada orang lain, itu baik. Nah, ihsan ini ada di atasnya orang baik. Ada orang berbuat buruk kepada dia masih mampu untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada dia. Iki muhsin.
Nah, maka Allah Ta'ala menjelaskan falahu ajruhu inda rabbih. Orang yang berbuat ihsan, maka dia pahalanya, balasannya di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang pantas untuk membalas. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sampai cirinya sama seperti ciri orang yang wali, sama seperti cirinya wali. Dia tidak merasakan takut dan tidak merasakan sedih. Kenapa? Aman, dijamin oleh Allah Ta'ala. Orang yang selalu perasaan baik kepada orang lain, selalu perasaan baik kepada orang lain, ada orang berbuat salah dimaafkan, enteng uripe. Sampai untak kok ndak ada masalah sama sekali, ringan masalah. Semua masalah dianggap ringan karena dia punya Allah Ta'ala dan dia mampu untuk memaafkan orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan waqalatil yahud. Ini lagi pengakuan orang-orang Yahudi, laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Nasara itu tidak pantas mendapatkan apa-apa. Oleh jatah itu. Nanti ketika di akhirat oleh jatah itu begini, dibalik sama orang Nasara, waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Orang Nasara pun akan balik seperti itu. Makanya ngaku-ngaku itu, ngaku-ngaku surga wekku harus ada bukti dan harus jelas undang-undangnya seperti apa, aturannya surga itu seperti apa. Itu Allah Ta'ala sudah menjelaskan semua. Kita ngaku untuk masuk surga, apa kita pantas untuk masuk surga? Apa kita sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala? Begitu wong assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya Allah njaluk surga, ditakoni oleh Allah Ta'ala. Lah sembahyangmu kena ta njaluk surga itu. Sembahyang mulai awal, mulai takbir sampai salam gerambing tutuk ndindi Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin. Iki mikir nang omah gule ku ya opo wis anan ya Ustaz. Kok omah, kowe iki sembahyang nang masjid tutuk omah wis anan pikiran ya Allah. Ada tutuk suhulan kok diapakno iki suhulan iki wis tutuk nang ndindi mikir usanan. Lah itu Allah Ta'ala nyuruh kita ibadah to sing kena rezekimu dijamin oleh Allah Ta'ala. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wahum yatslunal kitab. Kalau cuma ngaku-ngaku, kan kita yang akan orang yang kemudian berperan di akhirat nanti. Orang Yahudi pun bisa mengatakan seperti itu. Makanya ketika orang Islam ngaku, kita adalah orang yang akan masuk surga duluan. Dilawan ambil orang Yahudi. Kalau gitu tidak ada yang pantas untuk masuk surga kecuali orang Yahudi dulu yang masuk surga. Kenapa? Nabi-nabi banyak dari Yahudi. Nah, maka kemudian semua itu harus ada dasarnya. Semua itu harus ada dasarnya. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan bagaimana perasaan Anda. Ditanya sama Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Kalau seandainya fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana perasaan Muhammad kalau semua orang kami jadikan semua umat itu ada syahid, ada nabi yang akan menjadi saksi mereka pantas atau tidak masuk surganya. Wajib nabi ka ala haula'i syahida. Sementara Rasulullah jadi ketua panitia untuk menentukan siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang tidak pantas. Nah, kalau sudah dapat SK dari Allah Ta'ala, wah mesti harus. Ini dari Allah Ta'ala langsung aturannya. Yang punya surga itu Allah Ta'ala memberikan wewenang kepada Rasulullah untuk menjadi panitia. Maka Rasulullah yang dapat hak prerogatif. Wong pantas, wong tidak pantas. Ya Allah saya tidak kenal, tidak usah mlebu surga, tidak usah mlebu neraka. Nah, itu yang menentukan nanti Rasulullah. Di atasnya Rasulullah tentu Allah Ta'ala yang kemudian meridhoi masuk surga atau tidak. Tapi tetap adanya syafaat itu penting. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wahum yatslunal kitab. Padahal mereka memegang kitab sendiri-sendiri. Ono kitab dewi-dewi. Lalu terus apa kok tidak dimeloi? Kenapa kok tidak diikuti? Maka Allah Ta'ala menjelaskan kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Kalau seumpama agama itu hanya akon-akon saja, saya pantas untuk masuk surga. Semua orang akan ngaku pantas untuk masuk surga. Sak-rusaknya orang yang membuat aturan, sak-rusaknya Fir'aun, tetap dia mengatakan saya yang pantas untuk masuk surga. Sampai ngaku dari Tuhan, nanti saya yang akan mengatur semuanya.
sampai laut terbelah. Dia mengatakan laut terbelah untuk saya. Loh, ini agama itu akon-akon, kabeh iso ngakoni. Dia ikut membelah lautan, enggak. Dia ngerti apa cara, enggak. Tapi ngakoni. Kabeh wong iso ngaku. Kon mlaku nang gubah, ana kancamu teko. Kandhanono, iki kabeh sak gubah iki anak buahku kabeh. Nek ngaku tok kabeh wong iso. Iki tenan. Engko nek aku mlaku lak mesti disopo. Wong aku bose. Kuaya, ya Allah. Wong anyar mekiti luar biasa. Engko tenan aku nek lewat. Lak kabeh nyopo aku. Wong aku bose, aku sing ngerti iki regane 3M, iki 5M setengah. Terus ya Allah, subhanallah. Ini Allah Ta'ala menunjukkan ada orang yang hanya ngaku-ngaku saja. Nggak melok duwe, tapi melok ngaku-ngaku. Nah ini yang rusak. Ini justru yang bahaya. Jadi ilmu makelar, itu aja digawe nak surga. Iki omahku iki. Ana sing bangun iki sampe bangun apa-apa dik. Cuma mat mlebune ana wong ngedol lewat DE terus didol nak wong lain maneh. DE ngomong iki ana sing bangun, ana sing ngerti sejarahne kabeh sak surat-surat ana Allah Akbar. Ngene iki aja dibaleni ngono. Jadi kebiasaan yang seperti itu yang bahaya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kalau agama ngaku-ngaku saja, semua orang hatta yang tidak punya ilmu sekalipun akan mengatakan saya pantas untuk masuk surga. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Sama seperti itu omongan-omongan orang yang tidak paham, sama seperti itu kata Allah Ta'ala. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka tentu Allah Ta'ala yang akan menghukumi nanti pada hari kiamat fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Tentu semua itu akan kembali kepada Allah Ta'ala karena nanti akhirat yang menguasai Allah Ta'ala semua. Makanya ketika semua dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, ditanya oleh Allah Ta'ala limanil mulkul yaum, siapa yang berani merajai pada hari ini? Semua orang dimuati, sak rojo-rojo gemeter, sak presiden gemeter. Karena justru orang yang semakin banyak berbuat dosa, yang makin banyak bujui orang, itu yang paling wedi. Kenapa? Semua akan dituntut pada hari ini. Takut. Orang jangankan pada masa itu, jangankan kiamat. Orang begitu turun jabatan saja. Begitu turun jabatan itu gemeter kabeh. Engko pas dikorek-korek di sana. Wah, bahaya. Ketika dia menjabat korupsi uang negara, uang ini, banyak yang dikorupsi sama dia. Nanti lewat program ini. Ini sampai kalau seandainya yang maju lawan politik, terus orang KPK-nya dari orang-orang yang tidak berpolitik sama sekali, pemane sing jujur, acur gini. Kan mek juga iki. Bahaya. Tak kena nanti, kena nang anak sing dikorek-korek, nanti kena keluarganya, aset keluarganya dikorek semua. Gemeter. Loh, sama orang saja dia takut. Apalagi nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala yang nanti menguasai. Tak ada raja yang berani menjawab. Maka dijawab sendiri oleh Allah Ta'ala, lillahil wahidil qahar. Hari ini hanya milik Allah Ta'ala yang qahar, yang akan memaksa semua. Tak ada yang tidak mau. Orang tidak mau masuk neraka dipaksa untuk masuk neraka. Orang tidak bisa jalan dengan mukanya dipaksa untuk jalan dengan mukanya. Sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana orang jalan dengan muka? Sementara kita ini biasa jalan dengan kaki. Ditanya sama Rasulullah, Allah Ta'ala yang menciptakan Anda jalan dengan kaki. Sopo sing ngajar? Sing moro-moro mau arek mulai cilik durung anak bayi belum ngerti jalan. Nanti sampai usia berapa bulan dia mulai bisa ngerangkak. Begitu bisa ngerangkak nanti bisa jalan. Lu itu sing ngajari sopo? Yang ngajari sopo? Allah Ta'ala yang membuat orang bisa jalan dengan kaki. Tentu Allah Ta'ala bisa membuat orang jalan dengan wajahnya. Jangankan ini, ketika orang main di persilatan, karena saya pernah ikut ke tempat-tempat yang seperti itu, orang-orang yang tidak bisa salto, main sugesti saja, orang-orang yang tidak bisa salto, makanya kemudian guru-gurunya mesti orang-orang yang ahli dalam sugesti, harus orang tidak bisa salto, takut, tidak usah takut, harus berani, sesuai wani deh. Begitu bisa salto sungguhan. Lama-lama dia terbiasa. Lama-lama dia bisa jalan pakai tangan. Melakukan tangan.
sret. Lho iku awalnya ndak iso. Awalnya orang-orang yang mungkin takut kalau kena sugesti terus iso. Tapi ndak ono barang ndak iso. Di dunia saja orang itu bisa jalan kaki tangan. Apalagi nanti di akhirat gampang melakukan ambek rayu gampang. Uang muter-muter breakdance ambek ndas iso muter-muter. Gampang. Allah Taala menunjukkan contoh nih gampang. Wis kok dhisik wong masa-masa saya waktu masih SD, orang itu ngetren-ngetrennya breakdance pakai kepala muter-muter ndas sret. Wis kok ngono dari Allah Taala. Kira-kira caranya seperti itu. Hampir sama. Nah, itu yang kemudian Allah Taala mengajarkan orang segala sesuatu itu harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan dalil. Ada dalil, ada ilmu. Orang terlalu ketat dengan dalil tanpa memiliki ilmu sama sekali mengikuti syaitan, bahaya. Orang yang kemudian terlalu kuat dalam ilmu tanpa dasar sama sekali kesasar. Wong ateis, delok wong ateis. Mereka hanya mengandalkan ilmu. Semua itu agama itu hanya candu. Bagi mereka seperti itu banyak. Kalau Anda baca buku-buku orang-orang ateis, karena tahu bocor yang ngono. Orang-orang ateis, mereka itu banyak menghina orang-orang yang beragama. Kenapa? Bagi kita agama itu hanya candu. Terutama orang Islam, Anda langsung berangkat sembahyang karena senang. Lu senang itu gak mesti nang masjid. Bagi mereka senang pun nang warkop, kini senang nang bar, kita senang kemana itu sudah senang, sudah cukup. Loh, bayan mana? Ini yang repot. Begitu agama, begitu ada dasarnya, nah nanti baru disotong dengan dikuatkan dengan akal. Bayan mana? Orang senang mencuri dengan orang yang senang bekerja. Loh, kalau cuma senang saja, kalau di dunia ini yang dicari senang saja, maling itu ya senang nyolong. Nah, sekarang yang baik yang mana? Orang yang senang dalam hal kebaikan dengan orang yang senang dalam hal keburukan. Orang sholat tidak memudorot, tidak ada yang madorot sama sekali. Tapi kalau orang yang senang mabuk, ngentek-ngentek duit uangnya dia sendiri, apalagi orang kalau sudah kena narkoba, bukan uangnya dia sendiri yang habis, uangnya orang tuanya habis, uangnya tetangga, sampai utang-utang nang sebelah, sampai sampai terpaksa untuk nipu orang lain. Nah, ini yang kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya dalil itu dikuatkan dengan akal, ada kalanya akal harus ditopang dengan dalil. Karena kalau enggak bahaya, cara berpikir terlalu liar, terutama anak-anak, terutama arek-arek. Makanya arek-arek sing kuliah jurusan filsafat, nanti bisa kemudian jadi momok yang enggak baik. Karena diajari mikir dhisik tanpa dasar agama. Akhirnya koyo ngono iku mau rokokan, wae sembayang. Terus yang ditakokno nang aku, "Lho Ustaz itu kan universitas Islam." Iya, tapi agamane ya mbuar. Ada kan dasarnya kan tidak jelas pisan. Kalau sing dasarnya tidak jelas pisan. Kalau sing toko SMA pas ndak kuat pisan agamanya, ada lagi dari orang yang orang tuanya broken home, wis, tidak diurusi sama siapapun. Sekolah ya sekolah ala kadarnya, moro mlebu nang di universitas Islam lagi, terus masuk jurusan filsafat. Tadi dikasih sembahyang sama sekali tambah. Nanti dosennya wong mikir dhisik, pikir sebelum sholat. Wah, dak sembahyang kacau nek ngono coroe. Kacau kalau modelnya seperti itu. Nah, maka orang disuruh nurut jurusan Allah Ta'ala. Nurut tadi sih. Nanti akan dibukakan ilmu oleh Allah Ta'ala. Dari mana? Wattaqullah. Jaga takwamu kepada Allah Ta'ala. Nanti wa yu'allimukumullah. Diajari yang Anda tidak tahu. Pokoknya melu aja. Tak ngerti pengajian. Pokoknya lu gue. Kok susu ngerti dewi. Lama-lama akan senang. Lama begitu ngerti, lama-lama akan senang, lama-lama akan cinta. Begitu sudah cinta, dak melok, dak enak. Dasarnya dak melok pengajian, dak enak. Itu berarti mlebu sana. Itu berarti ilmu sudah masuk. Iku ilmune wis mlebu. Paling ndak. Begitu ada masalah ndak enak, aku tak putus duit, tak penang ustaz dhisik. Itu berarti ilmu wis mlebu sana. Itu berarti ilmu sudah masuk. Kadang kita yang sering merasa kita ndak ada ilmunya sama. Dulu pada masa sahabat itu seperti itu juga. Jadi begitu ditinggal Rasulullah, mereka itu betul-betul merasa kehilangan. Kenapa? Semua rujukan ke Rasulullah. Allah apa-apa takon di Rasulullah, Allah apa takon di Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah tidak ada,
semua ilmu tersebar. Tentu ilmu itu ada dasarnya sendiri-sendiri. Dari sahabat ini modelnya seperti ini, dari sahabat ini modelnya seperti ini. Nah, ini Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya begitu ono guru nih, ketika ada gurunya, seakan-akan orang-orang ini tadi kok aku belajar tidak pintar-pintar, melok pengajian suwe tapi tidak pintar-pintar. Tapi begitu Anda sendirian, matu dewi luwi itu dewi. Jadi jok kuatir. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.